apa yang sudah Pak Guru jelaskan tadi? Tadi sudah Pak Guru sampai tuliskan rumusnya. Kalau kalian mengalihkan pecahan desimal, kalau satu angka di belakang koma, maka pecahannya itu per berapa? Per 10, per 100 lagi. Ini Pak Guru jelaskan berulang-ulang dari tadi ini loh, Pak Guru jelaskan. Kalian belum mengerti juga. Ya sudah, kerjakan sekarang latihan ini, nomor 1 sampai 5. Sebenarnya berhitung adalah pelajaran yang aku suka. Tapi sepertinya tidak untuk bagian yang ini. Aku benar-benar bingung. Sekatu ditarik ke. Ya sih. Karena waktu kita sudah pulang, maka Pak Guru berikan latihannya itu jadi PR ya. Besok Pak Guru akan tagih lagi PR-nya aku ya. Sudah? Pekerjaan rumah dari Pak Guru rasanya sulit untuk kami selesaikan, teman. Tapi kami tidak boleh menyerah. Ya apa dulu ya? Bareh terpencar wah dulu tulik pada uli-uli wah. Bareh mendek kurang terjun tu kelap kerjaan PR tanah. Oh, bareh deh. Oh, teh. Selamat datang di kampung halamanku, teman. Kampung Adat Karangbajo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Kami adalah masyarakat suku Sasak Bayan yang sangat menjaga adat dan tradisi. Mulai dari cara bercocok tanam sampai cara berpakaian. Sama seperti daerah di kaki Gunung Rinjani lainnya, kampung kami memiliki tanah yang subur. Aku El, si Bolang dari Karangbajo. Setelah pulang sekolah, aku biasa membantu Ina atau ibuku memetik bunga telang. Bolang, teka tengah mau kembangin tuh sawe-sawe dari wanaku. Ngeluwe mau kena gini pernah. Bunga telang punya nilai ekonomi yang tinggi. Bisa dijual saat masih basah atau ketika sudah kering. Itulah sebabnya banyak warga kampungku yang menanamnya. Wah, keranjangku sudah hampir penuh nih. Sawe pengen naik dah. Oh, sawe kami, kakak. Kenakan, mereka berdua sahabatku. Namanya Patria dan Anton. Sepulang sekolah, mereka biasa membantu kakaknya mengambil air di sungai. Sama sepertiku, mereka juga senang berhitung, teman. Kan dari telu si telu bokar no. Nah, satu lagi nih kawan berhitungku. Namanya Henda. Dia senang sekali membantu ibunya menenun. Nah, Apa? piramok pihak kereng sebulan ke. Dua kereng. Coba Enda, hitung lu mau ina kereng dalam setahun pira dihitung. Misal sebulan kan mau ina 2. Au, Tahun kan 12 bulan. au. Berarti 4 likur. Pintar anak ina. 7 anak ina. Begitulah kehidupan kami sehari-hari, teman. Mungkin tidak semeriah kehidupan di kota. Tapi kami senang dan menikmatinya. Seperti rencana kami tadi, siang ini kami mau belajar bersama di air terjun Tuyul Kelep, tempat favorit kami. Biar makin semangat, kami mau membuat kudapannya dulu nih. Teman, kami mau membuat Ambon Urak. Dalam bahasa daerah kami,
Ambon artinya singkong. Sengaja kami pilih jajanan ini karena mudah membuatnya. Setelah dikupas dan dicuci bersih, singkong kami potong tipis-tipis. Karena dekat dengan aliran air, kami jadi lebih mudah mengerjakannya. Singkong dimatangkan dengan cara dikukus. Lamanya kurang lebih setengah jam. Makin tipis potongannya, semakin cepat pula matangnya. Oh, dari yuk. Dari yuk dong. Dari kok. Dalam api dong. Dalam api cium. Sepertinya angin dan tampias air terjun membuat tungku kami susah menyala nih teman. Oh iya, bahan lain yang kami gunakan ada gula merah dan kelapa parut. Urusan parut memarut, Henda jagonya. Tangannya selincah membuat kain tenun. Ambon urap adalah jajanan yang sangat digemari di kampung kami. Biasanya dijadikan bekal berkebun dan bertani di sawah. Selain enak, bahan singkongnya juga membuat perut kami kenyang lebih lama loh. Setelah matang, singkong bisa langsung dicampur dengan gula dan parutan kelapanya. Teman di rumah pernah makan urap sayur kan? Di tempat kami juga sama. Urap artinya mencampur kelapa parut dengan bahan singkong. Karena itulah disebut Ambon urap. Jajanan ini paling enak kalau dinikmati bersama teh bunga telang. Kebetulan aku bawa bunga telang kering nih, jadi tinggal diseduh saja dengan air panas. Jangan lupa tambahkan perasan jeruk nipis biar makin segar. Ini dia kudapan belajar kami anak-anak Karangbajo. Teman, belajar di alam seperti ini rasanya menyenangkan. Entah kenapa, aku jadi lebih mudah memahami pelajaran kalau suasananya seperti ini. Gawe catatan. Mandi kenal. Dan kita aja laku. Mengalihkan pecahan desimal tidak bisa dilakukan sekaligus. Ada rumus yang harus aku pelajari untuk mengerjakan soalnya. Sepertinya kawan-kawanku masih kebingungan nih. Tolong diskat. Kan suka no. Oh, masih deh, jelasang deh. Misalkan buku, deh, misalkan 0, sekian kano per 10. Terus 0, sekian kano per 100. Dan sedawah. Tolong diskat. Harus mengantek. Ngan teh tuh. Balik lagu barat kerjaan PRK. Baiklah kalau begitu, nanti kita lanjutkan lagi ya. Sekarang isi perut dulu biar bisa mikir. Ambon urap ini mungkin tidak seenak jajanan di kota teman. Tapi ini cukup jadi penyemangat kami saat belajar dan bermain. Selain itu, kami juga bisa membuatnya sendiri tanpa harus membeli. Nah, kalau yang ini aku pernah dengar dari pamanku di kota. Katanya minuman bunga telang seperti ini biasa dijadikan obat dan dijual mahal. Kalau di tempat kami sih tinggal petik saja. Kami bisa membuatnya kapanpun kami mau. Ayo kawan, jangan terlalu lama bersantai. Kita masih punya PR yang harus dikerjakan. Jangan kami kejar PR. Para kembi sering rusuh apa Pak Guru? Anak-anak nih tahun lalu pada kabur. Teka. Gawat, ketiga kawanku mau bolos sekolah. Aduh, bagaimana ini? Seperti biasa, hari ini Pak Guru meminta kami mengumpulkan PR. Sayangnya, banyak dari kami yang tidak masuk kelas. Mungkin karena mereka belum menyelesaikan PR-nya. Yo, di mana sana?
Mana teman kalian di sana? Kenapa kosong? Masya Allah. Apa kalau setiap pelajaran Pak Guru kalian bolos? Ada aja itu. Ya sudah, kalau begitu Pak Guru juga malas ngajar kalian. Tuh kan, Pak Guru jadi marah lagi. Lah, ini keteh. Arah apa aja? Karena soal batur-batur gue bolos sekolah. Bela iya. Lalu ngaruh bangket, yang anu pari. Pemantak ki bolos teh. Don tena belajar no mantak ki bolos ya. Tahu kah? Bagaimana ini? Aku harus membujuk kawan-kawanku untuk sekolah lagi. Teman, belakangan ini desa kami memang sedang sibuk karena bertepatan dengan musim panen padi. Biasanya, aku dan kawan-kawanku selalu ikut membantu panen setelah pulang sekolah. Karengan kita beli sawe. Membantu panen padi memang menyenangkan. Tapi kalau sampai bolos sekolah sih tidak bisa dibenarkan. Oni, mau ya weh, anto, TK terlalu sekolah pada. Alah PR sekat. Wahku, Pak Guru suruh aku petasita suang aku. Wahku, kata aran sudah matang kita pemandangan konin tini oh. Ilah, tini bukan tulung kita. Ngawa kete-kete. Ya sudahlah, kali ini kuikuti kemauan kalian. Tapi besok jangan bolos lagi ya. Nanti aku bantu mengerjakan PR-nya. Teman, beginilah cara kami memanen padi. Tidak memakai sabit, tapi memakai renggapan. Renggapan adalah pisau potong yang dibuat khusus untuk memotong batang padi. Cara kerjanya mirip dengan gunting. Uniknya, renggapan ini hanya punya satu mata pisau. Cara memakainya harus hati-hati teman. Salah sedikit, tangan kita bisa terluka. Memanen padi menggunakan renggapan menjadi lebih praktis. Karena hasil panen yang kami bawa pulang sudah sekaligus terpisah dengan batang padinya. Tuh, keren kan? Oh iya, kebetulan yang kami panen ini jenis padi ketan. Hanya bisa dipanen 1 kali dalam setahun. Kalau padi biasa sih bisa dipanen 2 kali dalam setahun. Selesai panen, padi tidak langsung kami masukkan ke lumbung, tapi lebih dulu dijemur di sawah. Ini dia teman, padi hasil panen kami tahun ini. Banyak ya. Padi dibagi dalam 3 ikatan. Kami menyebutnya intian, belahan, dan teklanan. Intian adalah ikatan padi paling kecil. Karena ukurannya kecil, jadi lebih cepat kering saat dijemur. Setelah kering, 2 buah intian ini diikat lagi menjadi 1, atau yang disebut belahan. Cukup sulit mengikat padi dengan rapi. Selain harus kuat, kami juga harus memastikan ikatan pangkalnya rata dan sama panjang. Dari 2 belahan ini bisa diikat lagi menjadi ikatan yang ketiga, yaitu teklanan. Jadi setiap 1 teklanan ini terdiri atas 4 buah intian teman. Sambil mengikat seperti ini, kami bisa sekaligus belajar berhitung loh. Anak-anak, coba hitungan pirale intiannya kering pirale intiannya. Oh, maka. Sempat. Wah, paman mau ngetes kami nih. Ayo kawan, kita hitung. Balu 22, terus balu 23, terus balu 24, terus Pirale kanak-kanak. belum atur saya kan. Ih, bengasilin leno kasih dah no. Beda-beda hitungan dah. Coba hitungan terus lang. Kute terdatung hitung deh, ini deh. 12 kali 26, tira sehitung Kute lah dengan hasil wet lo ngatus 12. Kita ada sita ngitung, salah ada sita.
bakar kalah. Beginilah cara belajar kami. Teman, berhitung itu mudah, asal kita tahu caranya. Saya hitung lang. Awe, Awas saya wah nih. Gentulik wah. Boleh sih dulu. Ini ada yang ngadi malah ini pihak serbok di sebelah matangan nih. kane kan langsung uli nih. Oh, EP barang penyusul. oh. Oh, TKW, tule wei. Baik Paman, kami pamit dulu ya. Bolangers, jangan lupa vote si Bolang jadi program anak favorit ya. Caranya, klik tautan di story Facebook fanpage Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, tweet Twitter KPI Pusat, dan story Instagram KPI Pusat. Ayo, dukung program-program edukasi anak di Trans 7 demi masa depan bangsa yang lebih baik. Salam bocah petualang. Kebetulan, ibu dan kakakku sudah menyiapkan bahan-bahan untuk menu makan siang kami hari ini. Kami mau membuat serbuk dan kue lalempok punti. Ayo kita berbagi tugas. Untuk urusan bumbu serbuk, ibuku ahlinya. Ada cabai, bawang, terasi, garam, lengkuas, kunyit, dan kemiri. Semua bumbu ini dihaluskan. Kalau aku menyiapkan bahan pelengkapnya nih. Bolang, kita magawian teli gara bagus. Tajam lading ini. Tahu. Untuk kue lalempok punti, biar kakak dan Henda saja yang membuatnya. Bahannya ada punti atau pisang, gula merah, dan beras ketan. Setelah dikupas, pisang harus dipotong kecil-kecil. Setelah itu, potongan pisang dicampur dengan beras ketan. Tambahkan sedikit garam biar tidak hambar. Kemudian dikukus selama kurang lebih 20 menit. Jangan lupa, tambahkan juga gula merah yang sudah dirajang ke dalamnya. Lain lalempok, lain pula serbuk. Serbuk dibuat dari parutan kelapa yang sudah dibakar. Untuk bumbu halusnya harus ditumis dulu sampai aroma sedapnya tercium. Sambil menunggu bumbu matang, ibu menyiapkan daging ayam untuk pelengkapnya. Ada juga terong bulat yang sudah dirajang dan daun bebele, salah satu bahan wajib untuk membuat serbuk. Serbuk dibuat dengan mencampur semua bahan-bahan ini. Tumis bumbu, kelapa parut, dan bahan pelengkapnya. Nah, bahan kue lalempoknya sudah matang nih. Tapi belum bisa langsung dimakan ya teman. Masih harus ditumbuk dulu. Ayo kak, mainkan. Lumayan pegal sih. Tapi demi membuat hidangan yang nikmat, memang harus dengan usaha keras. Setelah halus, baru deh bisa dicetak dan diratakan di atas loyang. Begini nih hasilnya. Lalempok punti buatan kami. Sekarang tinggal serbuknya nih. Bumbu serbuk dicampur dengan potongan suwir daging ayam. Tambahkan daun bebele dan terong bulat yang sudah dirajang. Lalu aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, jadi deh. Mantap kan serbuk buatan ibuku? Kakak, uleh mangan. Sama kakak di kenda. Selamat makan. Rasanya jadi makin nikmat kalau dimakan bersama-sama seperti ini, teman. Bagi kami, makan bersama keluarga dan kerabat di rumah adalah yang utama, apapun menunya. Tapi untuk kali ini,
Menunya memang benar-benar spesial. Lang, ni kerainan nampat na bolang. Sade baan makakandi daya nakakandi papa tica kakani andi. Oh iya, masih ada satu lagi nih. Kue lelempok kunti sebagai hidangan penutupnya. Merasakan. Tena batu Mai, coba kakak dah. Mai weh. Manis jati, manis. Manis ganti. Sempurna teman, sehat dan super kenyang. Tidak kalah kok sama makanan di kota. Ayo, siapa mau nambah lagi? Ada apa, Pak? Ini saya lihat ada lomba cerdas cermat untuk tingkat kecamatan ini. Saya bingung kira-kira anak kita yang kira-kira bisa mewakili sekolah kita itu untuk ikuti lomba ini kira-kira siapa? Coba Bolang Pak sama teman-temannya. Bolang itu nggak bisa Bu, yakin saya. Menurut saya nggak bisa, karena apa? Anak itu sering keluyuran dia. Saya yakin Pak, Bolang tuh bisa Pak. Nanti sama teman-temannya. Coba Nah. nanti saya yang dampingi Pak. Kalau begitu ya dah, Bu, terserah aja dah. Ihoy, seru! Ini dia salah satu permainan favorit kami, nak-kanak sasak bayan. Di tempat kami, gasing biasa dimainkan lebih dari 4 orang teman. Semua saling beradu kuat dan ketahanan putarannya. Siapa paling lama, dialah pemenangnya. Kuncinya ada pada kekuatan sentakan tali. Dan juga lemparannya ini nih, harus tepat sasaran. Di tempat lain, permainan tradisional ini mulai berkembang mengikuti zaman. Bahkan tidak hanya terbuat dari kayu, tapi ada juga yang dari besi. Cara mainnya pun beragam. Tapi kami lebih senang bermain gasing tradisional seperti ini, karena mudah membuatnya dan lebih seru. Ayo, lempar lagi! Anak-anak, neket Bolang, Karing Semendak arak lomba cerdas cermat seleksi timpak kabupaten Milu ya. Mana aku tahu guru? Yakin ibu tahu nepe, kan arak batur-batur pendah Milu. Milu nih. Milu. Oh, aja mak kata kami belajar bu guru. Nah, bagus, belajar deh. Bu Guru meminta kami ikut seleksi cerdas cermat nih teman. Baiklah, kami akan mencobanya Bu. Kami tidak punya banyak waktu nih teman. Malam ini kami berencana belajar bersama untuk mempersiapkan diri ikut seleksi cerdas cermat di sekolah. Anu, anto, hendak kita anu kondang daya anu kita anu. Ane kami lihat anu kita lihat ini. Kakak kelihatan kita belajar. Biji jarak yang kami petik ini akan kami gunakan untuk membuat jojor teman. Jojor itu semacam obor atau lampu tradisional yang biasa digunakan masyarakat desa kami sebagai sumber penerangan di malam hari. Kami membuatnya dari bonga atau kapas dan biji dari buah jarak ini sebagai bahan bakarnya. Kebetulan di kampung kami ada banyak sekali tanaman jarak. Saat memasuki musim kemarau seperti sekarang, buahnya lagi lebat-lebatnya teman. Tapi yang kami petik hanya buah yang sudah kering seperti ini nih, supaya lebih mudah mengeluarkan bijinya. Selain itu, biji buah yang sudah kering lebih banyak menghasilkan minyak untuk bahan bakar jojor kami. Terus. Nah. Ngolah pisu. Bawa langsung. Nomok miskin nih. Pohon jarak biasa tumbuh liar di hutan-hutan sekitar kampung kami. Tapi ada juga yang sengaja menanamnya di tepian kebun sebagai tanaman pagar. Sepertinya sudah cukup banyak nih buah jarak yang kami kumpulkan. Cukup suah nih weh. Lu ini teka tulen pe jajar nah.
Teh. Ika bet-bet ika bokar kan awak kenangan. Ayo kawan, saatnya berbagi tugas. Cara membuat jojor ini hampir sama seperti membuat sate lilit teman. Kami butuh bilah bambu untuk tusukannya. Biar Henda saja yang menyiapkan. Nah, kalau yang ini adalah bahan untuk jojornya. Ada kapas dan biji jarak. Kandungan minyak nabati di dalam biji jarak kering ini bisa membuat api menyala lebih lama loh. Dari buku yang aku baca, minyak kastroli biji jarak memang punya banyak sekali manfaat. Di antaranya bisa untuk bahan bakar ramah lingkungan pengganti solar, bahan campuran minyak pelumas mesin kendaraan, sampai bahan kosmetik dan obat-obatan. Kau lilitan ini. Lihat cekik terang teh. Sampai saat ini, warga kampung kami masih sering membuat jojor untuk penerangan. Meskipun sudah ada listrik, tapi lampu tradisional seperti ini jauh lebih hemat teman. Selain itu, ada banyak upacara adat suku kami yang masih memerlukan jojor untuk penerangannya. Olang, kembe nenek kak seram bleket ke. Sangat kita jarak, susang kurang nih. Coba ke romboin dulu kak. Oke, coba romboin. Ini buka dulu nih. Kita buka dulu. Kami harus memeriksanya lagi satu persatu nih teman, untuk memastikan semua jojornya bisa berfungsi. Pastikan minyak dari biji jaraknya cukup, sehingga kapasnya bisa lengket dengan bambu. Karena kalau minyaknya kurang, nanti jojornya tidak mau menyala. Nah, sudah jadi nih jojor pelita belajar kami. Keren kan? Teman, kami sedang mengerjakan contoh soal untuk seleksi cerdas cermat besok. Kami memilih bagian yang belum kami kuasai dengan baik, yaitu perkalian pecahan desimal. Kami jadi lebih semangat nih, karena ada ibu guru yang mendampingi. Nah, misal 0,45 kali 2,4. Nah, misalkan 2 ampo 45 per 100. Nah, 100. Lamun 2,4 24 per 10 karena enggak sekek luwe angkal di belakang koma. Bu guru memberi kami kesempatan untuk memilih cara menghitung. Karena sejujurnya kami tidak suka menghitung rumus. Kami lebih senang menghitungnya praktek langsung. Seperti menghitung ikatan padi atau menghitung jumlah gayung air di dalam bokar. Nah, sebener pada doang. Ini kedua angka. Ngitung air, ngitung bokar, ngitung pare. Sebener pada doang. Mulai kane pada yang anggap pengen ngitung pare. Nah, paham kan? Terima kasih Bu Guru. Semoga besok kami bisa menyelesaikan soal-soal seleksi cerdas cermat dengan cara kami sendiri. Anak-anak, Ibu akan membacakan soal cerdas cermat. Bagi regu yang bisa menjawab, silakan angkat tangan. Soal yang pertama, Adi membeli kerupuk udang 3 bungkus. Setiap bungkus berisi 5 buah kerupuk. Berapa jumlah kerupuk yang dimiliki Adi? C15. Ya, jawabannya benar. Teman, hari yang ditunggu akhirnya tiba. Kami sedang berusaha keras untuk menjawab semua soal pilihan ganda. Tapi, tentu saja kami tidak bisa menganggap remeh regu lain. Kami terus bersaing untuk bisa menjawab dengan tepat dan cepat. Soal terakhir, Bu Fatimah akan memasak gulai sebanyak 6 porsi. Setiap porsi gulai memerlukan 0,45 liter santan. Berapa liter santan yang dibutuhkan oleh Bu Fatimah? A. 270, B. 600, C. 0,45, D. 2,70. Gawat, pertanyaan terakhir ini membuat kami sedikit bingung. Ini adalah soal cerita yang berisi perkalian pecahan desimal. Ayo kawan, kita harus cepat menemukan jawabannya.
Bolangers. Jangan lupa vote Si Bolang jadi program anak favorit ya. Caranya, klik tautan di story Facebook fanpage Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, tweet Twitter KPI Pusat, dan story Instagram KPI Pusat. Ayo, dukung program-program edukasi anak di Trans 7 demi masa depan bangsa yang lebih baik. Salam bocah petualang. Gawat, ini adalah soal cerita yang berisi perkalian pecahan desimal. Kita harus cepat menemukan jawabannya. D. 2,70. Ya, jawabannya benar. Hebat, biji-bijian ini benar-benar menyelamatkan kita di saat yang tepat, kawan. Sekarang kami tinggal menunggu hasil seleksinya. Apapun keputusannya nanti, yang penting kami sudah berusaha maksimal. Dari hasil seleksi yang akan mewakili sekolah untuk mengikuti lomba cerdas cermat adalah Regu 3. Selamat ya. Syukurlah, kami berhasil, teman. Meskipun hanya seleksi, tapi sekarang kami yakin bahwa kami punya kemampuan untuk berprestasi. Terima kasih, kawan. Kalian adalah teman terbaik dalam bermain dan belajar. Terima kasih juga Pak Guru dan Bu Guru yang sudah memberi kami kepercayaan dan kebebasan untuk belajar dengan cara yang kami senangi. Dan tak lupa, terima kasih alam rayaku, sekolah terbaik anugerah Tuhanku. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.